Akhirnya deh bener-bener tahun ini mau ketemu orang tua aja susah. Semoga aja corona cepat pergi dari bumi Indonesia biar saya bisa hidup normal dan bisa bersilaturahmi dengan orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya kita sampai hari ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, badan kita masih fit, masih jos. Karena masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana sobat suasana lebaran tahun ini? Walaupun tidak seperti tahun lalu, alhamdulillah kita masih bisa merayakan dalam kondisi yang seperti ini. Karena banyak tamu-tamu yang gak diundang seperti makhluk-makhluk halus, contohnya kayak corona, COVID-19, dan itu kita harus waspada biar kita tetap sehat. Dan tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, cuci tangan setiap megang sesuatu biar kita sehat. Oh ya sobat, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tentunya tonton video ini sampai habis. Mudik adalah salah satu tradisi menyambut hari raya besar, khususnya hari raya Idul Fitri. Kita punya tradisi mudik karena kita sudah terlanjur jadi masyarakat urban, masyarakat yang mencari penghidupan di kota lain dan pulang ke kampung halaman dengan harapan membawa kejayaan. Walhasil, setiap ada kesempatan libur yang agak panjang untuk berlibur seperti hari raya, kita akan mempersiapkan atau mengusahakan kepulangan ke kampung halaman. Makanya bisa kita lihat ketika musim mudik lebaran tiba, banyak terminal bus, stasiun kereta api, kemudian bandara, serta pelabuhan itu penuh sesak dengan calon penumpang membeli tiket yang akan pulang ke tujuan atau ke kampung halamannya, dan itu sangat luar biasa. Kondisi desa-desa yang menjadi kampung halaman kita pun biasanya juga mulai berbeda kalau sudah dekat hari raya. Banyak mobil-mobil yang terparkir di luar rumah, anak-anak yang sukses di perantauan membawa kendaraan masing-masing, entah itu dari rental atau sebagainya, dan itu sebagai bukti bahwa anak mereka sukses di perantauan. Dan ketika pada saat sholat Id atau sholat Idul Fitri, kita jumpai wajah-wajah yang tidak kenal, wajah-wajah yang asing, mungkin itu suami, istri, atau anak-anak dari teman atau sahabat kita di kampung. Dan di saat itulah kita saling ngobrol, berbagi informasi. Tetapi untuk saat ini tahun 2020, tahun 1441 Hijriah, kita tidak bisa menjumpai itu karena ya kita nggak pulang kampung, kita masih stay di rumah sambil menikmati kue, berharap ada yang datang untuk silaturahmi, tapi jumlah yang datang ke rumah kita itu masih bisa dihitung, artinya masih sangat sedikit dibanding tahun-tahun yang lalu. Sayangnya sekarang kita sudah tidak diperbolehkan melakukan perjalanan mudik ataupun pulang kampung atau apapun istilahnya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yaitu nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi semasa mudik Idul Fitri. Dan tujuannya dari diberlakukannya larangan tersebut adalah untuk meminimalisir penyebaran virus corona, dan sejumlah sanksi pun sudah diberlakukan untuk mendisiplinkan pemudik, seperti perintah untuk putar balik ke tempat asalnya hingga sanksi berupa denda. Pemudik-pemudik yang dalam media biasa disebut sebagai orang yang nekat dan tidak taat aturan ini nyatanya memiliki berbagai alasan yang sebenarnya.
Di antaranya adalah karena mereka telah kehilangan mata pencaharian di kota. Ada yang kena PHK, ada yang sudah tidak bisa berjualan karena penerapan kebijakan PSBB. Intinya, sebagian di antara pemudik ini kali ini justru bersikeras mudik demi menyelamatkan hidup mereka. Bukan seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana mudik dimaknai sebagai menghidupkan tradisi dan menyambung silaturahmi. Mudik tahun ini justru dapat berarti bahwa kita untuk bertahan hidup masih berfungsi. Kalau kita hidup di kota tanpa sumber mata pencaharian yang jelas, lantas bagaimana bisa melangsungkan hidup? Kalau di desa mungkin sudah kita pahami, sama-sama tahulah kalau seandainya kita nggak punya makan atau nggak punya bekal untuk biaya belanja, kita masih bisa mengambil sayuran ataupun mencabut ubi di pekarangan rumah. Kita benar-benar nggak punya sesuatu, kalau nggak punya garam, nggak punya bawang merah, bawang putih atau gula untuk masak, masih bisa meminta atau berbagi kepada tetangga-tetangga. Sobat, sengaja saya tampilkan gambar-gambar yang sejuk. Mungkin pembahasannya tentang mudik kok gambarnya seperti ini, ya nggak apa-apa lah, yang penting biar nggak jenuh. Toh kalau seandainya saya harus ke tempat-tempat keramaian kan nanti dianggap melanggar aturan PSBB, kan nggak boleh saling berdesak-desakan, nggak boleh saling dempet-dempetan. Jadi ya saya ambil gambar yang kira-kira bisa menyejukkan mata, yang kira-kira bisa mendinginkan hati yang kecewa gara-gara tidak bisa mudik. Ya sudahlah, kita terima-terima saja. Uang aturannya seperti itu, ya gimana lagi. Semoga aja ya tahun depan atau mungkin 1 jam lagi ya bisa corona hilang dan peraturan bisa berubah dan kita bisa berbondong-bondong untuk mudik. Alhamdulillah, semoga saja ya sobat ya. Oke lah. Alhamdulillah, kita masih bersyukur tidak mudik karena alasan tidak bekerja, karena alasan jualan tidak laku, tapi karena mudik emang dilarang mudik oleh pemerintah. Sebetulnya pemerintah dalam hal ini bukan tidak mau tahu, mereka juga sudah dan sedang mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di perantauan supaya tidak mudik. Berbagai macam bantuan seperti bantuan langsung tunai, BLT, sembako, dan kenaikan iuran BPJS. Kenaikan iuran BPJS itu bukan bantuan. Oh mungkin gini, kenaikan BPJS itu kan subsidi silang. Jadi mungkin sobat semuanya untuk membayar BPJS itu untuk membantu yang tidak mampu, maksudnya begitu kali. Tetapi dalam banyak kasus kesalahan input data menyebabkan pembagian bantuan tersebut menjadi tidak merata. Ada warga yang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Ada juga yang harus mendapat bantuan tapi namanya tidak tercantum, yaitu mungkin error ya. Kan penduduk Indonesia atau Jakarta kan banyak ya, mungkin salah-salah sedikit lah nggak apa-apa ya. Insya Allah semoga aja dibenarin dan kedepannya bisa tepat langsung ke sasaran. Yang bisa kita lakukan sebagai warga yang baik adalah tetap berdoa, berupaya, bersabar, kompak bersama-sama untuk memerangi COVID-19 atau Corona biar tidak menyebar lebih luas, agar cepat selesai dan kita bisa bebas seperti sedia kala dan bebas melakukan aktivitas tanpa ada batasan-batasan. Walaupun
kita merayakan Idul Fitri dalam kondisi seperti ini, dengan kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap semangat dan tidak mengurangi rasa keimanan kita, dan kita tetap berusaha agar virus ini tidak menyebar lebih baik atau lebih bagus. Kita berusaha untuk menghilangkan virus corona atau COVID-19 biar pergi dari bumi Indonesia. Dan tentunya usaha kita sebagai rakyat yang baik, kita tetap mengikuti aturan pemerintah, harus kompak dengan pemerintah. Kita bersama-sama untuk menghilangkan atau menghentikan virus tersebut dengan cara kalau kita keluar pakai masker, cuci tangan sekembalinya ke rumah, itu sudah cukup untuk menghentikan perkembangan virus agar tidak menyebar kemana-mana. Oke, hilangkan semuanya ego kita. Kalau seandainya itu pemimpin kita yang memberikan arahan, kok bukan tipe kita, kok bukan pilihan kita, yang seperti itu untuk sementara kita hilangkan. Mari kita jalin kekompakan, kebersamaan, satu tujuan, menghilangkan virus corona atau COVID-19. Oke, terima kasih sobat semuanya yang sudah nonton sampai akhir, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan tentunya bagi sobat semuanya yang kebetulan baru menemukan channel ini, saya mohon ridhonya untuk subscribe, karena subscribe sobat semuanya ada sangat berguna buat saya, agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang lebih baik dan informatif. Oke sobat semuanya, terima kasih. Sampai di sini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat semuanya yang sudah nonton sampai akhir, yang sudah like, share,